Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa kembali di channel ini. Semoga pertemuan kali ini bisa memberikan kemanfaatan dan keberkahan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pernahkah kita merenung bahwa di antara semua gerakan dalam salat ada satu posisi yang begitu istimewa, begitu dekat dengan Rabb kita, yaitu sujud. Dan bukan sekedar sujud, tapi sujud terakhir dalam salat yang menjadi detik-detik penutup komunikasi kita dengan Allah sebelum salam. Sungguh, disitulah terkandung keutamaan yang besar dan peluang untuk meraih rahmat dan ampunannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sedekat-dekatnya seorang hamba kepada Rabbnya adalah ketika ia sedang sujud, maka perbanyaklah doa di dalamnya. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadirin yang dirahmati Allah, Imam Nawawi rahimahullah dalam syarah Sahih Muslim menjelaskan bahwa hadis ini menunjukkan keistimewaan sujud sebagai waktu yang paling layak untuk memperbanyak doa. Karena dalam kondisi itulah seorang hamba berada dalam puncak ketundukan dan kerendahan hati di hadapan Rabbnya. Dan dalam banyak riwayat disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dalam sujud terakhir beliau sering memperpanjangnya. Bahkan sampai para sahabat menyangka terjadi sesuatu karena lamanya sujud Rasulullah. Ini bukan tanpa sebab, karena sujud terakhir adalah penutup ibadah kita, penyempurna doa, dan tempat harapan terakhir dalam satu rakaat yang mungkin bisa menjadi yang terakhir dalam hidup kita. Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullah pernah berkata, di dalam sujud terdapat rahasia cinta, penghambaan, dan ketundukan yang paling dalam. Tidak ada tempat yang lebih indah untuk mencurahkan isi hati selain saat sujud kepada Allah. Maka wahai saudaraku yang dirahmati Allah, jangan sia-siakan sujud terakhirmu. Di sanalah tempat terbaik untuk memohon ampun, meminta hidayah, dan mencurahkan segala harapan kita. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam kitab Wasiatul Mustafa dijelaskan ada satu wasiat Nabi kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah yang harus dibaca ketika kita sujud terakhir, yang dimana ketika seorang hamba mampu mengamalkan dan membiasakan membacanya di dalam sujud terakhir, maka hamba tersebut akan menjadi hamba yang paling dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika seorang hamba sudah menjadi hamba yang dicintai Allah, maka hal apapun, keinginan apapun, hajat apapun, insya Allah Allah akan gampangkan. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah bersabda kepada Sayyidina Ali, ya Ali, ahabbul ibadi ilallahi ta'ala abdun sajidun yaqulu fi sujudihi. Wahai Ali, hamba yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah seorang hamba yang mampu bersujud kepada Allah, dan orang tersebut membacakan kalimat ini ketika sujudnya, yaitu kalimat Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli dhanbi fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Itulah kalimat yang diwasiatkan Rasulullah ketika kita ingin menjadi hamba yang paling dicintai Allah. Bacalah kalimat tersebut minimal 1 kali atau 3 kali atau lebih banyak lebih baik ketika sujud terakhir kita. Semoga kita menjadi hamba yang paling dicintai Allah subhanahu wa ta'ala, dan segala apapun yang kita inginkan dimudahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.